Selamat datang kembali di channel Otamega TV. Kita akan kembali melanjutkan alur cerita kembali dari dunia dewa. Tidak usah lama-lama, langsung aja ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, King bersama orang-orang dari kota Gurun Barat mendatangi Sekte Pedang Langit dan juga membawa Yetian dalam keadaan terikat. Melihat itu, seorang pria berambut ungu segera pergi mencari Ding Jija, cucu Ding He, untuk memberitahukan kejadian ini. Sesampainya di depan Sekte Pedang Langit, Xiong Tu berteriak mengatakan kedatangannya kali ini hanya meminta keadilan dan penjelasan atas kekacauan yang dibuat Yetian dan Ding He sehingga mencelakai rakyatnya. Xiong Tu juga berharap pelaku dihukum berat. Gak lama berselang, seorang pria datang mengatakan, "Penjelasan? Kau sungguh konyol." Ya, dia adalah Ding Jija, cucu satu-satunya Ding He. Dia tak terima atas tindakan Xiong Tu yang bertindak semena-mena menangkap murid Sekte Pedang Langit. Dan lagi, itu merupakan sebuah penghinaan bagi keagungan dari Sekte Pedang Langit. Jija marah atas penghinaan itu. Dia bergerak maju, mengayunkan pedang besarnya, berniat menebas kepala Xiong Tu. King dengan sigap bergerak ke sisi Xiong Tu, menahan tebasan pedang Jija dengan pedang pembelah langitnya. Lalu King menyerang balik. Tapi Jija mampu menahan serangan King dengan pedangnya. Namun dia terhempas dan pedang besarnya hancur berkeping-keping. Adik seperguruan Jija tak menyangka kakak seperguruannya dikalahkan dengan satu serangan. Padahal kekuatan Jija lebih tinggi dari King. Di sisi lain, orang kota Gurun Barat terkagum-kagum akan kemampuan King yang sangat hebat. King menghampiri Jija, mengarahkan ujung pedangnya ke leher Jija. King kesal dengan tindakan Jija yang berniat membunuh Xiong Tu tanpa ada perintah dari tetua Sekte Pedang Langit. King mengangkat pedangnya, lalu mengayunkan pedangnya berniat menebas leher Jija. Akan tetapi, tiba-tiba sebuah black magic melesat menghantam pedang King, sehingga tebasan pedang King hanya menebas angin saja. "Hei bocah, beraninya kau menyerang cucuku," kata orang yang melesatkan serangan black magic. Lalu orang itu terus-terusan menyerang King dengan black magicnya. Tapi King bergerak mundur, menghindari setiap serangan-serangan itu dengan mudah. Orang yang melancarkan serangan black magic itu adalah tetua luar, tetua ketiga Sekte Pedang Langit, yang bernama Ding He, kakeknya Jija. Melihat gurunya datang, Yetian sangat senang. Dia juga sangat yakin gurunya bisa membunuh King. Dan dia juga berkata di dalam hatinya, "Asalkan King mati, kejadian di kota Gurun Barat akan kubungkam dari orang-orang yang masih hidup." Ding He meminta King melepaskan Yetian, lalu menghancurkan pelatihannya sendiri dan meminta King pergi. Ding He menambahkan, "Anak muda itu harus mengerti batasan-batasan dalam bertindak. Dan hentikanlah fitnah yang kau tujukan kepadaku." "Memfitnahmu?" kata King tersenyum tipis. "Kelihatannya kamu tidak ingin mengakuinya. Baiklah, kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan lagi," kata King sambil melesat menyerang Jija. Ding He bergerak mencoba melindungi cucunya, tapi sayangnya, King lebih dulu menebas Jija hingga mati. Melihat cucu satu-satunya mati di hadapannya, Ding He sangat marah. Kemudian dia mensumon iblis kalajengking jiwa yang sangat beracun. Saking beracunnya, jika menyentuh kulit sedikit saja, nyawa akan melayang. King langsung mengeluarkan teknik lonceng langit. Sebuah lonceng raksasa turun dari langit, menghantam kalajengking itu hingga hancur berkeping-keping. Setelah itu, King memasang kuda-kudanya, lalu menebaskan pedang langitnya. Sebuah serangan yang sangat besar melesat mengarah ke Ding He. Ding He sangat terkejut dan dia tak sempat menghindarinya. Sehingga dia terhempas jauh menghantam dinding, lalu muntah darah. Salah seorang murid sekte melihat keadaan semakin memburuk. Dia segera pergi untuk melaporkan kejadian ini kepada tetua sekte lainnya. Yetian sangat terkejut hingga muka dia terlihat sangat pucat. Gurunya bukan tandingan King. Di sisi lain, Ding He yang terduduk sambil batuk-batuk dan muntah darah. Dia mengakui perbuatannya tentang insiden kelelawar darah. Orang-orang kota Gurun Barat tak menyangka mendengar pengakuan langsung dari Ding He. Setelah itu Ding He bangun lalu mengeluarkan teknik iblis darah. Iblis darah yang berada di dalam tubuhnya keluar. Itu adalah iblis penghisap darah yang sangat besar. Agar kekuatannya semakin kuat, iblis darah menangkap Yetian, lalu menghisap iblis darah yang berada di dalam tubuh Yetian. Bukan hanya itu saja, darah dan energi kehidupannya dihisap sampai habis, menyisakan tulang belulang. Setelah itu, iblis penghisap darah menghisap darah dan energi kehidupan orang-orang di sana. Bukan hanya orang-orang kota Gurun Barat, bahkan para murid Sekte Pedang Langit juga dihisapnya. Orang-orang yang belum terkena teknik iblis darah sangat ketakutan, segera melarikan diri.
Untuk mencegah banyaknya korban, King maju mengeluarkan sebuah teknik dewa pembelah iblis. Kekuatan spiritual membentuk dirinya, melesat menebas iblis penghisap darah hingga hancur. Bersama dengan itu, Ding He terkena efeknya juga. Dia kesakitan dan juga muntah darah. Dia mengatakan, bagaimana mungkin? Itu adalah iblis darah yang tak terkalahkan. King melesat ke hadapan Ding He sambil mengatakan, tidak ada yang tidak mungkin. Iblis darah bagiku hanyalah seekor semut. Lalu King menebas tubuh Ding He. Darah segar mengucur deras bagaikan air mancur dan Ding He pun langsung mati. Orang-orang di sana yang melihat itu sangat senang dan salah satu orang di sana juga mengatakan sambil bercucuran air mata, rekan-rekan kota gurun barat, semoga kalian tenang di surga. Dendam kalian telah dibalaskan. Oke, kita mundur beberapa menit sebelumnya saat Ding He mengeluarkan teknik iblis darah. Di sekte dalam sekte pedang langit, seorang wanita yang bernama Suhan merupakan tetua ketujuh sekte dalam. Dia adalah orang yang menyelidiki kasus orang-orang yang menggunakan teknik iblis darah di sekte pedang langit begitu lama, namun tak pernah menemukan petunjuk apapun. Tapi hari ini dia merasakan aura iblis. Dia pun segera pergi menuju aura iblis itu berasal. Oke, kita beralih kembali ke King. Di sana, King sedang memikirkan cara untuk masuk ke sekte pedang langit. Ya, maksudnya King itu menjadi bagian sekte pedang langit untuk mencari tahu tentang adiknya Yun Chai. Tiba-tiba, King dikejutkan dengan kedatangan 3 tetua sekte luar. Mereka datang setelah mendapatkan laporan dari salah satu muridnya. Salah satu dari 3 tetua yang bernama Tetua Hukun, dia berkata di dalam hatinya, di mana dia? Ya, maksudnya Tetua Hukun adalah Ding He. Dia melihat-lihat ke sekitarnya, tapi dia tidak melihatnya. Padahal, menurut laporan, dia sedang bertarung dengan seseorang. Tetua kelima yang bernama Seng King Sang juga mencari Ding He. Dia melihat ke kiri, ke kanan, dan sekitarnya. Tapi Ding He tak terlihat dimanapun. Lalu dia berteriak mengatakan, di mana kau Tetua Ding He? Keluarlah dan jelaskan situasinya. Tiba-tiba seorang murid menghadap mereka mengatakan dengan terbata-bata, maaf, izin melapor Tetua. Tetua Ding He telah dibunuh. Sontak saja mereka bertiga sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Apa? Bagaimana mungkin? Apa benar yang kamu katakan? Tanya Tetua Seng. Memang benar apa yang dia katakan. Ding He memang sudah mati dan orang yang telah membunuhnya adalah aku. Mendengar itu, tetua keempat yang bernama Tetua Hao sangat marah, melesat menyerang King dengan 2 palu gadanya sekuat tenaga. Dengan sigap, King juga melesatkan pukulannya yang diselimuti kekuatan roh api langit, sehingga Tetua Hao terdorong ke belakang. Sial, bocah ini kuat sekali, kata Tetua Hao berkata di dalam hatinya. Melihat King sangat kuat, 2 tetua lainnya mendatangi Tetua Hao untuk membantunya dan menyerangnya bersama-sama. Namun sebelum itu, King mengatakan, wah, kalian ini, seorang tetua ingin menyerang dan membunuhku tanpa terlebih dahulu menanyakan alasanku membunuhnya. Tetua Hao sangat marah mengatakan, tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Jelas-jelas kau sudah mengakui telah membunuh Ding He. Dan Tetua Hao juga mengajak 2 tetua lainnya menyerang King bersama-sama. Di saat 3 tetua akan menyerang, Xiongtu maju menghalangi 3 tetua. Dia memohon agar tidak menyerang King. Dia juga meminta diberikan kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Awalnya Tetua Hao tidak mau mendengarkan penjelasan apapun dari Xiongtu. Akan tetapi, setelah Tetua Hu mengatakan, jika kita asal membunuh tanpa tahu kebenarannya, itu bisa mencemarkan nama baik sekte. Akhirnya Tetua Hao pun mau mendengarkan penjelasan dari Xiongtu. Xiongtu mengawali dengan menceritakan insiden yang terjadi di kotanya dan alasan kedatangan mereka ke sekte pedang langit. Setelah itu, Xiongtu menceritakan tindakan Ding He yang hampir merenggut nyawa semua orang yang berada di sini. Oleh karena itu, King membunuh Ding He. Xiongtu juga mengatakan, murid sekte Anda juga mengalaminya. Jika Anda kurang yakin, silahkan tanya kepada mereka. 2 murid sekte yang berada di belakang 3 tetua langsung membenarkan perkataan Xiongtu. Dan mereka juga mengatakan, Ding He yang dikuasai iblis membunuh tanpa pandang bulu. Jika tidak ada King, kami semua pasti mati. Kami memang salah, bertindak tanpa bertanya terlebih dahulu. Walaupun begitu, King, kau itu orang luar. Alasan apapun membunuh Ding He, itu salah. Jadi, aku rasa kita harus menangkap King dan menyerahkan dia kepada pemimpin sekte untuk memutuskan hukuman apa yang pantas baginya. Bagaimana menurut kalian?
Tanya Tetua Hu kepada dua tetua lainnya. Dua tetua lainnya pun menyetujui perkataan Tetua Hu. Dan menurut Tetua Hao, orang luar memang tidak boleh ikut campur masalah sekte pedang langit. Tapi yang sebenarnya, Tetua Hu berkata seperti itu agar tetua sekte lainnya tidak menyelidiki kasus Ding He. Dan jika itu terjadi, pasti itu akan membahayakannya karena dia juga mempelajari teknik iblis darah. King menatap tajam tiga tetua. Jadi, maksud kalian masih ingin menyerangku? Katanya. Tetua Hu membalas mengatakan kalau King menyegel kultivasinya sendiri dan dengan tenang diawasi, lalu menunggu keputusan dari tetua sekte, mereka tidak akan melakukan apapun. King tertawa mendengar perkataan Tetua Hu dan mengatakan, "Wah, aku tidaklah bodoh untuk menyerahkan nyawaku ke tangan kalian. Kalau begitu, jangan salahkan kami," kata Tetua Hu. Lalu mereka bertiga menyerang King. Secara bersama-sama mereka menggunakan teknik formasi pengunci roh. Entah apa yang direncanakan King, dia tidak menghindarinya sama sekali, sehingga King terikat formasi itu. Formasi ini memang tidak buruk. Tidak heran, sekte pedang langit terkenal. Bagiku, yang seorang kaisar, ini hanyalah sampah, kata King di dalam hatinya. Kita telah berhasil menangkapnya. Jangan buang-buang waktu lagi. Sekarang, jebloskan dia ke penjara. Dan tunggu tetua sekte, teriak Tetua Hu. Dalam hatinya juga bilang, King, kekuatan spiritualmu telah tersegel. Kamu sekarang hanyalah orang biasa. Akan kuambil kesempatan ini untuk membunuhmu di penjara. Tiba-tiba, Xiong Tu melompat akan menyerang Tetua Hu. Jangan berpikir kalian untuk menangkapnya, teriak Xiong Tu. Tetua Hu sangat terkejut dengan serangan dadakan dari Xiong Tu. Akan tetapi, dia berhasil menghindarinya. Kurang ajar, apa kalian ingin mati? Teriak Tetua Hu. Aku pikir kamu tidak akan ikut campur masalah ini. Apa kalian ingin menjadi musuh kami? Tanya Tetua Hu. Xiong Tu menjawab, aku tidak berani. Tapi yang aku tahu, ini akan menjadi masalah jika Tuan King dibawa. Dengan wajah tanpa rasa takut, dia kembali mengatakan, jika sekte pedang langit bersikeras ingin menangkapnya, maka aku akan membayar hutangku kepada Tuan King dengan melawanmu. Tetapi Xiong Tu tidaklah sendirian. Anaknya dan rakyatnya siap membantunya karena mereka rela mati membela King yang telah menyelamatkan mereka berulang kali. Kalian semua, kenapa mau melakukan semua ini? Apa sekte pedang langit seburuk itu di mata kalian? Tanya Tetua Seng. Xiong Tu menjawab, pertama Yetian, lalu Ding He. Sekarang Tetua Hao. Ditambah lagi kalian ingin menangkap Tuan King yang telah menyelamatkan kami dari serangan iblis. Bagaimana bisa kami percaya? King senang melihat mereka mau membela dan melindunginya. Tapi dia juga tidak ingin mereka terluka. King meminta tidak mengorbankan nyawa mereka demi dirinya. Dan King juga meminta mereka segera pergi. Namun Xiong Tu bersikeras tak mau meninggalkan King. Walaupun dia tahu kekuatannya tak sebanding dengan tiga tetua sekte. Tapi dia tetap tidak peduli. Mau hidup ataupun mati, tidak akan meninggalkan King. Kita harus menyerang mereka untuk mengulur waktu bagi Tuan King. Kalian semua, keluarkanlah seluruh kekuatan kalian. Serang mereka, teriak Xiong Tu. Orang-orang semakin bersemangat mendengar perkataan Xiong Tu. Mereka tak gentar walaupun mereka menghadapi tiga tetua sekte pedang langit. Setelah itu, Xiong Tu dan Tetua Hao saling beradu serangan satu sama lain. Tetapi perbedaan kekuatan di antara mereka berdua cukuplah besar. Hal itu membuat Xiong Tu terpental lalu muntah darah. Bahkan pedangnya juga hancur berkeping-keping. Jing Yun yang melihat ayahnya terluka segera menghampirinya. Tapi Xiong Tu berteriak agar jangan mengkhawatirkannya, agar tetap fokus menyerang, mengulur waktu untuk King. Jing Yun pun maju bersama yang lainnya. Namun sebelum itu, Tetua Seng langsung menyerang mereka terlebih dahulu dengan sihir esnya, sehingga mereka semua tumbang tak berdaya. King berpikir dia tidak bisa diam terus-menerus, mereka semua akan mati terbunuh. Untuk membuka formasi pengunci roh, King membutuhkan waktu yang lama dan tidak akan sempat menyelamatkan mereka. Jalan satu-satunya, King harus menghancurkannya. King membuka cincin Ling Luo. Dia menyerap kekuatan batu dewa yang berada di dalam cincin Ling Luo untuk mengembalikan kekuatannya. Di lain sisi, Tetua Hu menghampiri Jing Yun yang terluka, berniat akan membunuhnya. Saat Tetua Hu mengayunkan pedangnya, bersama dengan itu, kekuatan King telah kembali dan menghancurkan formasi itu. Lalu bergerak secepat kilat menuju Tetua Hu, mengarahkan pedangnya ke leher Tetua Hu. Berhenti, jika kau bergerak sedikit saja, kamu akan mati,
kata King mengancam Tetua Hu, sehingga Tetua Hu berhenti tak bergerak sedikit pun, tepat waktu sebelum pedangnya mengenai Jin Yun, menyisakan jarak 1 jengkal. Kalian berdua berhenti menyerang, jika tidak, aku akan segera membunuhnya. Tetua Hao dan Tetua Seng berhenti. Lalu ketika mereka menoleh ke arah suara itu berasal, betapa terkejutnya mereka. Orang yang berbicara barusan adalah King. Dan lagi, dia berhasil lepas dari formasi pengunci roh. Dan begitu bodohnya Tetua Hu, padahal sudah diancam untuk tidak bergerak. Dia malahan menoleh dan mengatakan, Kamu ternyata bisa menghancurkan formasi pengunci roh dengan mudah. King langsung menebas Tetua Hu sambil mengatakan, di mata kalian, formasi pengunci roh tidak bisa dihancurkan. Tapi bagiku, itu hanyalah sebuah formasi sampah. King, berani sekali kau melukaiku. Belum habis Tetua Hu ngomong, King bilang, memangnya kenapa? Sambil menginjak-injak tubuh Tetua Hu. King melanjutkan, kalian sekte pedang langit seenaknya saja melukai orang. Terus, aku tidak boleh membunuhmu. Tetua Hu mengancam, jika King berani membunuhnya, orang dari kota Gurun Barat akan mati. Kalau begitu, coba saja kalau berani melukai orang kota Gurun Barat. Lalu King mengayunkan pedangnya, tepat mengarah ke kepala Tetua Hu. Akan tetapi Tetua Hu mengeluarkan teknik iblis darahnya untuk menahan serangan King. Benturan kekuatan pedang King dan teknik iblis darah Tetua Hu menghasilkan ledakan besar. Sehingga orang-orang di sana tak melihat Tetua Hu menggunakan teknik iblis darah. Sampai-sampai Tetua Hao dan Tetua Seng mengira Tetua Hu telah berlatih diam-diam dan kekuatannya telah menembus level yang lebih tinggi. King tidak melihat Tetua Hu menggunakan teknik iblis darah, tapi dia merasakan aura iblis darahnya. King kembali menyerang, namun tiba-tiba seseorang melesatkan cambuknya menggagalkan serangan King. Dan ternyata orang itu adalah Su-han. Hukun, ada apa sebenarnya ini? Tanya Su-han kepada Tetua Hu. Tetua Hu menceritakan semuanya, tapi karena dia menunjukkan kekuatan teknik iblis darah di depan King, Tetua Hu bercerita kalau semua ini berawal dari ulah King. Akan tetapi Su-han sangat terkejut ketika Tetua Hu mengatakan nama King. King, maksudmu dia adalah Yun King? Tanya Su-han. Tetua Hu mengiyakan dan mengatakan hal-hal buruk tentang King dan meminta Su-han menangkapnya. Di belakang, Tetua Hu tersenyum licik mengatakan, dengan kekuatan tetua sekte dalam, King, kau pasti akan mati. Tapi siapa sangka, Tetua Hu malahan ditampar Su-han begitu keras sampai dia tersungkur. Tetua Hu keheranan bertanya kenapa Su-han memukulnya, dan lagi yang seharusnya diberi pelajaran adalah King. Su-han yang marah menatap tajam Tetua Hu mengatakan, berani-beraninya tetua sekte luar memerintah dirinya yang merupakan tetua sekte dalam. Setelah itu Su-han mendekati King, menunduk memberi hormat lalu memperkenalkan dirinya. Melihat Su-han seorang tetua sekte dalam menundukkan kepala kepada King, Tetua Seng benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Sampai-sampai Tetua Seng kepalanya merasa kacau tak bisa berpikir dengan benar. Kemudian Su-han menunjukkan sebuah barang dan bertanya apakah King mengenalinya. King sangat terkejut melihat itu. Ini adalah barang pribadi adikku Yuncai. Kenapa ada padamu? Tanya King. Su-han bercerita barang itu adalah pemberian sang dewi atau Yuncai sebelum menghilang, dan dia juga berpesan agar dirinya bertemu dengan kakaknya yaitu King. Su-han tidak tahu bagaimana Yuncai menghilang. Tapi saat Yuncai menghilang, Su-han merasakan ada aura iblis darah. Sejak saat itulah Su-han terus-menerus menyelidikinya, namun tak menemukan petunjuk apapun. Bajingan, lagi-lagi iblis darah berhubungan dengan semua ini, kata King terlihat sangat marah. Kemudian King memberitahu Su-han, selain Ye Tian dan Ning He, King juga merasakan aura iblis dari Tetua Hu. Mendengar itu, Su-han berniat langsung menangkap Tetua Hu, tapi King menghentikannya dan memberikan saran daripada menangkapnya, lebih baik mengawasinya, lalu mengikutinya untuk menemukan siapa di balik semua ini. Kemudian King bilang, Tetua Su, mungkin ini tidak akan berjalan mulus, jadi aku akan membantumu. Tapi aku perlu sebuah identitas agar bisa tinggal lama di sini. Itu tidak sulit, aku bisa menjadikanmu muridku. Akan tetapi, sebagai murid itu ada banyak batasan. Tapi masih ada satu cara lagi. Tapi itu sangat berisiko, berbahaya, dan sudah banyak memakan korban. Caranya yaitu menerobos gunung kuburan pedang, sekte pedang langit. Namun, jika berhasil menerobos bisa langsung menjadi tetua sekte dalam. Demi menemukan pemilik teknik iblis darah yang sebenarnya dan menemukan adiknya, King bertekad menerobos gunung kuburan pedang. King meminta Su-han untuk mengatur semuanya. Singkat cerita, Su-han mengantar King ke gunung kuburan pedang yang dijaga oleh pria tua bernama Tuan Jian.
Melihat tingkatan kultivasi King masih rendah, Tuan Jian meremehkan King. Dia pun meminta King pulang saja agar tidak menyia-nyiakan nyawanya. Para murid yang ada di sana juga, mereka sangat meremehkan kemampuan King. Tapi King dengan percaya diri tetap ingin menerobos gunung kuburan pedang. Dan dia bilang, "Tuan Jian, jangan buang-buang waktu. Mulailah, aku sudah siap." Karena King bersikeras, akhirnya Tuan Jian memperbolehkan King menerobos gunung kuburan pedang. Sebelum King masuk, Tuan Jian bilang, aturannya sangat sederhana. Mulai dari sini, kau masuk sampai ke puncak dan dapatkan pengakuan dari sebilah pedang kuno, maka kamu sudah berhasil menerobosnya. Setelah itu King masuk ke sana. Di sana, terdapat 10.000 pedang yang menancap di seluruh gunung itu. Semakin jauh ke dalam, niat pedang semakin tinggi. Sedikit berpendapat, mungkin maksudnya niat pedang di sini, tekanan aura membunuh. Itu menurut pendapat Mimin ya. Kalau menurut pendapat teman-teman, seperti apa ya? Silahkan ketik pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. King mengeluarkan pedang pembelah langit untuk menghisap niat pedang-pedang di sana. Dengan bantuan pedangnya, terlihat King sudah hampir sampai ke puncak tanpa ada masalah. Wah, lihat itu! King sudah akan sampai puncak gunung, teriak salah satu murid di sana. Dan yang lainnya juga bilang, tapi kenapa? Kenapa belum ada pengakuan satupun dari pedang kuno? Biasanya, para tetua berhasil menerobos hanya setengah perjalanan saja. Sedangkan Tuan Jian hanya menatap ke arah King tanpa berkedip sedikit pun. Di dalam hatinya dia bilang, selama ratusan tahun belum pernah ada satu orang sampai puncak. Apakah hari ini aku bisa menyaksikan seseorang mencapai puncak? Gak lama setelah itu, King mencapai puncak gunung kuburan pedang langit. Konyol rasanya. Aku seorang kaisar dewa, harus mendapatkan pengakuan dari kalian baru dianggap lulus. Ayo, datanglah, kata King. Tiba-tiba, satu persatu pedang kuno di seluruh tempat itu terbang menuju tempat King berdiri, lalu mengelilinginya. Melihat itu, Tuan Jian lemas hingga terduduk. Dia benar-benar sangat terkejut. Bagaimana tidak, 10.000 pedang kuno telah mengakui King. Dan beberapa hari pun berlalu. Hari ini, di aula pertemuan Sekte Pedang Langit, terlihat para tetua sekte dalam dan tetua sekte luar berkumpul di sana. Tetua pertama sekte dalam yang bernama Tetua Song mengumumkan, mulai hari ini King menjadi tetua ke-9 sekte dalam. Setelah berhasil menerobos gunung kuburan pedang, para tetua memberikan ucapan selamat kepada King yang telah menjadi tetua ke-9 sekte dalam. Tetua Jiun yang berada di samping King, dia terus-menerus menatap wajah King sambil tersenyum. Dengan adanya King, dia berharap masa depan Sekte Pedang Langit semakin cerah. Di sisi lain, Tetua Hu terlihat sangat kesal melihat King menjadi tetua Sekte Dalam. Dan dia berpikir harus mencari cara untuk membunuh King. Jika tidak segera disingkirkan, King akan menjadi hambatan bagi masa depannya. Sebagai tetua, mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi Sekte Pedang Langit. Maka dari itu, Tetua Song Yi menunjukkan peta penjagaan yang bisa King pilih. Tidak perlu memilih lagi, kata King sambil tersenyum. Serahkan saja kepadaku tempat penjagaan yang menjadi tanggung jawab Tetua Hu. Sontak saja membuat Tetua Hu terkejut, mengatakan, "Apa? Kamu ingin tempat penjagaanku?" Keringat dingin bercucuran membasahi wajah Tetua Hu. Dia sangat ketakutan, di mana tempat yang dia jaga merupakan tempat dia menyimpan kristal darah. Jika King mengambil tempat yang dia jaga, kristal darah pasti akan ketahuan. King beralasan mengambil tempat itu karena kesalahpahaman dirinya kepada Tetua Hu. Jadi Tetua Hu perlu istirahat sementara waktu, dan tempat itu dia ambil alih untuk meringankan beban Tetua Hu dan permohonan maafnya. Mendengar penjelasan King, Tetua Song Yi mengizinkan King mengambil tempat penjagaan Tetua Hu. Tetua Hu ingin menolaknya, tapi apalah daya, dia hanyalah tetua sekte luar, harus mengikuti perintah tetua sekte dalam. Kita akhiri dulu video kali ini. Tunggu kelanjutannya tetap di channel Otamega TV.